Bayangkan, dunia ini hanya dihuni oleh satu keyakinan. Tak ada perdebatan, tak ada perbedaan. Semua manusia tunduk kepada Allah, bersyahadat dan taat pada syariat Islam. Indah bukan? Namun kenyataannya, bumi ini dihuni oleh manusia dari berbagai agama dan keyakinan. Bahkan ada yang memilih untuk tidak percaya pada Tuhan sama sekali. Timbul sebuah pertanyaan yang menggugah nurani. Kalau memang Allah Maha Kuasa, kenapa Dia tidak menjadikan semua manusia beragama Islam? Pertanyaan ini tidaklah sederhana. Ia menyentuh hakikat penciptaan, kebebasan manusia, dan rahasia kehendak ilahi. Mari kita gali jawabannya, tidak hanya dengan logika, tapi juga dengan wahyu. Alasan pertama, kehendak dan hikmah Allah. Dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan bahwa perbedaan itu bagian dari sunatullah, suatu yang memang Allah kehendaki terjadi di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" Al-Quran Surah Yunus ayat 99. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah mampu menjadikan semua orang beriman, namun tidak menghendakinya. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia bukan sekedar untuk taat, tapi untuk diuji. Alasan kedua, ujian dan kebebasan memilih. Bayangkan jika manusia tidak diberi pilihan, semua otomatis Muslim. Maka tak ada ujian, tak ada perjuangan dalam memilih kebenaran, tak ada pahala atas keimanan, dan tak ada makna dari dakwah. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang terbaik amalannya. Al-Quran Surah Al-Mulk ayat 2. Ujian tidak akan pernah ada jika tidak ada pilihan, dan Islam bukan agama yang dipaksakan, melainkan agama yang harus dipilih dengan kesadaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Allah memberikan manusia akal, hati, dan kebebasan memilih. Inilah yang membedakan manusia dari malaikat. Alasan ketiga, keadilan dan balasan di akhirat. Karena perbedaan itu adalah bagian dari ujian, maka balasannya akan sempurna di akhirat. Allah tidak akan menzolimi siapapun. Yang kafir karena kesombongan akan mendapat balasan. Yang mencari kebenaran dengan jujur, insya Allah mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak, kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 6. Namun Allah telah membuka pintu hidayah hingga detik terakhir hidup seseorang, karena Allah Maha Pengasih dan Maha Mengetahui isi hati manusia. Hidayah itu milik Allah. Dalam sejarah bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang paling dicintainya, yaitu pamannya Abu Thalib. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi
tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 56. Ini adalah bukti bahwa hidayah adalah murni hak Allah. Kita hanya bisa berdakwah, mengajak dan menampilkan keindahan Islam, tapi hidayah bukan di tangan manusia. Jadi, mengapa Allah tidak menjadikan semua manusia beragama Islam? Karena Allah ingin manusia memilih, bukan dipaksa. Allah ingin menghargai kesadaran, bukan kepatuhan buta. Dan Allah ingin memberi ganjaran yang adil atas dasar pilihan dan perjuangan. Perbedaan ini bukan tanda bahwa Allah lemah, tapi justru tanda bahwa Allah Maha Bijaksana, memberikan manusia ruang untuk memilih agar mereka yang benar-benar beriman bisa dikenali, bukan oleh Allah, tapi oleh diri mereka sendiri. Dan kita, sebagai Muslim, tugas kita bukan memaksa, tapi menyampaikan. Tugas kita bukan menghukum, tapi menunjukkan kebenaran dengan akhlak dan ilmu. Semoga kita semua termasuk dalam golongan yang Allah beri hidayah, istiqomah di jalan Islam, dan kelak dikumpulkan bersama orang-orang beriman di surganya yang abadi. Amin. Jangan lupa subscribe channel Arus Waktu, karena setiap video akan mengajakmu menyelami kisah-kisah kehidupan, iman, dan hikmah yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.